Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi syariah. Mari kita simak video berikut ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Melinia Cintana Dwi Nurrahmi NIM 050, Wahyu Gawiryansa Aljawari NIM 053, Dwika Amelia NIM 056, Retno Kumalasari NIM 083, dan Nurfadilah Huda NIM 095. Terdapat 12 sub pembahasan pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian, kedua ada dasar hukum, ketiga ada tujuan, keempat ada konsep dasar. Yang kelima ada prinsip filosofis, yang keenam ada proprietary theory, yang ketujuh ada entity theory, yang kedelapan ada enterprise theory. Yang kesembilan ada syariah enterprise theory, yang ke-10 ada posisi dan peran, yang ke-11 ada perbedaan, dan yang terakhir ada komponen laporan keuangan entitas syariah. Pembahasan yang pertama ada pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi Syariah Hamid 2003 mendefinisikan akuntansi Islami atau syariah sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai atau tidak hanya terbatas pada data keuangan kepada stakeholder sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kepada tujuan sosioekonomik. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SAW untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SAW. Pembahasan yang kedua ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan yang bersumber hukum dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesempatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran. Pembahasan yang ketiga ada tujuan teori akuntansi syariah. Tujuan teori akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah diperlukan dalam sistem akuntansi untuk memisahkan antara transaksi yang halal dan haram. Kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang seperti itu memunculkan berbagai penelitian dan studi tentang bagaimana seharusnya akuntansi diterapkan sesuai dengan syariah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sistem akuntansi syariah ditetapkan sebagai bagian dari ekonomi Islam karena akuntansi syariah mampu memilah antara transaksi yang halal dan haram. Pembahasan yang keempat ada konsep dasar teori akuntansi syariah. Terdapat 8 konsep dasar teori akuntansi syariah. Yang pertama ada instrumental.
Konsep dasar instrumental ini diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata. Konsep dasar ini tidak sekedar digunakan untuk teori dan berhenti pada teori itu sendiri, tetapi juga masuk pada tingkat praktik yang benar-benar dibutuhkan dalam dunia nyata. Yang kedua ada sosioekonomik. Konsep dasar sosioekonomik mengindikasikan bahwa teori akuntansi syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial. Transaksi sosial di sini meliputi transaksi yang menyangkut aspek sosial, mental, dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Yang ketiga ada kritikal. Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan akuntansi modern. Dan berdasarkan penilai kritis, ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat ada justice. Dengan konsep dasar keadilan, aspek-aspek penting dalam akuntansi akan didudukan secara adil. Yang kelima ada all-inclusive. Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi dari teori akuntansi syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan teori akuntansi syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam ada rasional intuitif. Konsep dasar rasional intuitif mengindikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi teori akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Yang ketujuh ada etikal. Konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali kepada Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Untuk itu, seseorang harus mengikuti hukum-hukumnya yang mengatur baik buruk, benar salah, dan adil dolim. Dan yang terakhir ada holistic welfare. Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi akuntansi syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu aspek akuntansi syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Pembahasan yang kelima ada prinsip filosofis akuntansi syariah. Prinsip filosofis akuntansi syariah. Di sini ada 4 yaitu humanis, emansipatoris, transdental, dan teologikal. Prinsip filosofis humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologisme. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas saat melihat bidang akuntansi ini dapat melihat akuntansi secara luas, holistik, dan tercerahkan. Dan prinsip filosofis transdental. Transdental maksudnya teori akuntansi syariah dapat melintasi batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, entologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Kemudian selain itu, akuntansi syariah juga mencakup pada objek yang non-materi juga, ya melingkupi mental dan spiritual. Maksudnya di sini artinya akuntansi syariah terus menjalani pendekatan dengan bidang ilmu yang lain untuk mencapai emansipatoris tadi. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip filosofis teleologikal yang memiliki artian bahwa akuntansi syariah
juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sama manusia dan juga kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Pembahasan yang keenam ada proprietary theory. Proprietary theory. Teori ini memusatkan perhatian kepada kepentingan pemilik, sehingga semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik, yang kemudian direfleksikan dalam proses sistem akuntansi dan penyiapan laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik. Karena itu, dalam teori ini, pemilik dianggap sebagai tumpuan utama semua aktivitas dan memiliki seluruh harta dan juga kewajiban perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan persamaan akuntansi berikut, yaitu aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Proprietary ini cocok diterapkan dalam perusahaan perseorangan dan firma karena dalam perusahaan jenis perseorangan dan firma ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Tetapi teori ini tidak dapat langsung digunakan untuk bentuk perusahaan perseroan terbatas, seperti halnya untuk perusahaan perseorangan dan firma. Pembahasan yang ketujuh ada entity theory. Selanjutnya, entity theory. Teori entitas disebut juga kesatuan usaha. Munculnya entity theory bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari proprietary theory. Dalam teori ini, perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik di mana pemisahannya terjadi dalam kepentingan pemilikan para pemegang ekuitas. Persamaan akuntansi teori ini dapat digambarkan sebagai berikut. Aktiva sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan modal hutang plus modal pemilik. Teori ini menggambarkan bahwa kreditur maupun pemegang saham adalah pemilik ekuitas yang memiliki hak berbeda dalam hal penghasilan, resiko, kendali, dan likuidasi. Hak pemegang saham diukur dari penilaian aktiva awal yang disetorkan dan laba yang diperoleh dan diinvestasikan kembali serta revaluasi apabila ada. Tetapi hak pemegang saham dalam penerimaan dividen dan bagian aktiva jika dilikuidasi adalah hak sebagai pemegang saham, bukan hak sebagai pemilik aktiva khusus. Pembahasan yang ke-8 ada enterprise theory. Selanjutnya, enterprise theory. Yang pertama, pada teori ini perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat untuk banyak pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, enterprise theory juga bisa dipandang sebagai teori akuntansi sosial yang memperlihatkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak tergantung pada satu pihak. Pembahasan yang ke-9 ada Syariah Enterprise Theory. Selanjutnya, Syariah Enterprise Theory. Yang pertama, teori ini merupakan teori yang mengakui bahwa adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan atau stakeholder. Yang kedua, Syariah Enterprise Theory juga memberikan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawaban secara horizontal, yakni kepada sesama manusia, lingkungan, dan alam. Pembahasan yang ke-10 ada posisi dan peran teori akuntansi syariah. Posisi dan peran teori akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah sangat penting bagi perkembangan dunia pendidikan akuntansi. Teori akuntansi digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi dapat terjadi.
Oleh karena itu, teori akuntansi diperlukan untuk menjelaskan praktik akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. Posisi teori akuntansi syariah sendiri dijelaskan dalam bakat konsep akuntansi syariah. Sedangkan untuk konstruksi akuntansi syariah lahir dari nilai budaya masyarakat Islam, di mana nilai budaya masyarakat Islam tersebut menjadi wujud dari penerapan nilai tauhid yang direalisasikan dan dipraktekkan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Akuntansi syariah merupakan konstruksi sosial masyarakat Islam dalam penerapan ekonomi Islam dan merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam. Sehingga, untuk mendukung praktik akuntansi syariah yang sehat, maka diperlukan teori ekonomi syariah yang sehat. Pembahasan yang ke-11 ada perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di sini terdapat 5 kriteria yang membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Kelima kriteria tersebut diantaranya dasar hukum, dasar tindakan, tujuan, orientasi, dan tahap operasional. Akuntansi syariah memiliki dasar hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan dasar tindakan yang berasal dari keberadaan hukum Allah. Akuntansi syariah memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang wajar dengan orientasi kemasyarakatan, dan tahap operasional yang dibatasi dan tundukkan kepada ketentuan syariah. Sedangkan pada akuntansi konvensional menggunakan dasar hukum berdasarkan hukum bisnis modern dan dasar tindakan rasionalisme ekonomi. Tujuannya sendiri yakni untuk memaksimalisasi keuntungan dengan orientasi individu atau kepentingan pribadi. Dan tahap operasionalnya tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Pembahasan yang ke-12 atau yang terakhir ada komponen laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 9 laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, di mana informasi bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya, di mana laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau masih belum paham, bisa ditanyakan melalui room chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.